Nah, cara nyemprotinnya dilurusin seperti ini. Nggak usah takut, nggak usah kayak over worried. Dia masuk sampai ke dalam, karena ini kan fungsinya mau dimasukin ke dalam, bukan cuci hidung ya. Terus baru disemprotin. Hola, selamat berkunjung ke channelnya aku. Kenalin namaku Josanit. Di video kali ini aku mau bikin review produk, dua produk sekaligus langsung, yaitu adalah produk nasal spray. Nasal spray ini kalau di zaman pandemi sangat banget berfungsi, bener-bener sampai dulu harganya tuh mahal banget, sampai sempet tembus 200.000. Percaya kalian? Memang iya, kalau kalian ngeh 2 tahun yang lalu aku pernah nge-review ini tembus sampai 200.000 karena saking dicari orang. Yaitu adalah Cold Defense Nasal Spray. Ini ada yang versi dewasa dan ini ada yang versi anak-anaknya. Jadi aku mau nge-review aja mereka sekaligus langsung karena berdua-duanya ini agak mirip. Sekalian aku bandingin juga. Yang mau reviewnya kayak apa? Keep on watching. Kalau bisa dilihat dari bungkusannya, yang anak-anak dia lebih warna-warni dan tulisannya Kids 1+-nya. Dan dari muka juga gambarnya anak-anak, yang ini gambar dewasa. Tapi kalau sekilas dari warna boxnya memang mirip banget, warna hijaunya juga mirip banget, jadi memang agak sulit dibedain. Kecuali kita benar-benar merhatiin gitu. Kadang aku beli di Shopee-nya juga, aku beli di online shopnya juga bener-bener sampai nyari banget karena suka kebalik gitu. Yang harga anak-anak ini kan dia lebih murah. Pas kita klik tulisnya tuh nasal spray gitu, yang biasa atau dewasa, tapi pas diklik sebenarnya isinya yang anak-anak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin banget. Untuk sekarang kayaknya ini udah lebih gampang ya. Di official store Betadine juga udah ada, nggak kayak dulu langka banget. Fungsi utamanya ini adalah dia mengandung carrageenans atau carrageenose ya, yang itu gunanya untuk meredakan flu atau pilek, bunuh virus ya, melenyapkan virus dari jalur pernafasan atau jalur hidung. Kalau kita gargling itu kan jalur mulut gitu. Virus masuk itu kan bisa dari hidung, mulut, atau dari mata. Tapi mata itu biasanya tidak pakai alat ya, tidak ada pakai cairan seperti ini. Tapi biasanya dipakein kacamata, atau kalau dokter atau di nakes tuh biasanya dia pakai yang eyeglasses gitu, yang kedap. Nah, sementara untuk yang dari hidungnya ini biasanya pakai nasal spray seperti ini. Terbukti secara klinis bisa membantu mengurangi durasi gejala pilek seperti flu hingga 2 hari, terus juga membunuh atau eliminates 99%, jadi 90% viruses. Jadi waktu itu bener-bener memang dicari banget. Aku merasa sampai sekarang juga ini masih worth to buy banget, karena terlepas dari pandemi kita udah lebih kebal karena kita divaksin dan segala macam, tapi tetap core-nya itu kita harus ada pencegahan juga dari dalam. Aku selalu bilang ya, jadi nggak cuma dari luar. Kalau dari luar kan kayak masker, tapi harus dari dalamnya juga harus di boost. Selain dari vaksin juga seperti pemakaian nasal spray ini. Aku sendiri belum pernah ya kayak one to one kayak gini, jadi ngebandingin. Jadi ini kita coba aja cek. Untuk dari netonya dia sama-sama 20 ml. Terus kalau keterangannya juga sama-sama mengandung carrageenose juga untuk komposisinya. Tapi secara campaign dia agak sedikit berbeda nih. Jadi kalau yang dewasa dia bilangnya helps stop colds early. Jadi benar-benar campaignnya tuh buat flu gitu, jadi benar-benar lebih ke sana. Ya kalau yang anak-anak dia lebih ke membantu mengatasi kuman, penyebab pilek dan flu, jadi lebih ke kayak gitu. Karena kalau anak-anak itu kan memang sering banget ngalamin yang namanya flu sama pilek, apalagi kalau di sekolahan itu kan juga nggak bisa dicegah ya anak-anak. Misalnya tuh pakai masker terus atau cuci tangan terus di sekolah tuh, berinteraksi dengan banyak teman-teman gitu. Jadi ini bisa banget dijadiin prevention yang bisa kita lakukan dari rumah gitu. Kalau seingat aku dia bisa sampai 6 jam ke depan dia bisa melindungin gitu. Jadi kalau disemprotin sebelum pergi sekolah, insya Allah paling nggak sepanjang sekolah dia akan lebih aman dari viruses. Secara klaim dari kedua produk ini ya, baik yang dewasa maupun anak-anak sama, yaitu steroid free, jadi tidak mengandung steroid, terus drug free, tidak mengandung obat-obatan, dan juga preservative free atau bebas pengawet. Ya, bahwa ini dipakai sehari-hari pun atau lebih dari sekali sehari pun tidak masalah. Cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya itu adalah bahan alami si carrageenose itu secara fisik akan membungkus kuman pada lapisan hidung. Jadi dia disemprotnya bukan kayak cuci hidung ya, dia disemprot terus ya udah
masuk aja ke dalam rongga hidung, dan hidung kita tuh kayak terlapisi gitu dan menghalangi kuman untuk menyebar dan bermultiplikasi. Karena virus itu kan pasti kalau dulu belajar di biologi setengah makhluk hidup gitu ya, semi apa gitu istilahnya. Jadi kalau di udara bebas itu dia mati, tapi kalau ada inangnya tempat dia hinggap, dia akan jadi hidup dan bereplikasi, bermultiplikasi terus. Nah itu yang dicegah dengan dibentuknya lapisan ini. Setelah itu di-eliminate gitu. Makanya ini cara kerjanya di rongga pernafasan itu sangat ngebantu banget untuk mencegah viruses. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang dewasa dia tutupnya putih, kalau yang anak-anak dia tutupnya biru. Kalau sebelumnya kayaknya putih susu, tapi ini sekarang jadi putih bening. Ini untuk pembeda kalau udah kebuka sih. Karena kalau bagian dalam tuh hampir sangat persis dari penampakan botol, juga sama persis. Netonya juga sama persis 20 ml. Lihat di bagian dalamnya ini juga sama persis. Jadi memang sekilas sama banget. Nah yang membedakan apa nih? Yang membedakan kalau dari pengalaman aku coba pakai keduanya, dia ini semprotannya yang dewasa itu lebih banyak nyemprot. Jadi kayak lebih jauh gitu semprotannya dan lebih banyak. Juga disesuaikan dengan hidung dewasa ya. Jadi dia benar-benar lebih ke dalam gitu. Sementara kalau yang kecil ini yang buat anak-anak, dia semprotannya lebih pendek. Arah semprotan dan jarak semprotannya tuh aku kerasa lebih pendek. Makanya kalau kita mungkin mau yang dewasa pakai yang anak-anak mungkin bisa, tapi nyemprotinnya mungkin harus 2 kali gitu untuk mencapai dosis yang sama dengan yang dewasa. Nah cara pakainya gimana sih? Cara pakainya kalau untuk yang dewasa itu tuh dibuka gini aja, terus kita pencet di bagian sininya nantinya, tapi ini dipegang dulu kayak gini aja. Terus dimasukin ke hidung, dan posisi muka kita tuh memang harus tegak lurus ya. Kalau kita kayak gini nggak masuk, dia jadi miring dan malah sakit. Posisi botol ini harus benar-benar lurus begini, jadi kita hidungnya yang ngikutin dia untuk tegak luruskan kayak gini. Tuh. Dia harus nyembur dengan sempurna. Terus pastiin hidung kita juga posisinya bersih ya. Jadi jangan lagi pilek, kalau pilek dibersihin dulu gitu. Pokoknya pastiin hidung tuh dalam keadaan bersih dan kering gitu. Nggak usah takut, nggak usah kayak over worried. Masukin aja sampai bener-bener di hidung sini. Jadi bener-bener udah masuk gitu. Jangan cuma di bagian luar ya. Karena ini kan fungsinya mau dimasukin ke dalam, bukan cuci hidung ya. Terus baru disemprotin. Dipencet, kalau memang ada kerasa ada airnya, dihirup aja gitu. Dan kiri, aku semprotin lagi ya. Kayak gitu. Kalau kalian perhatiin tadi aku nyemprot itu tuh jaraknya tinggi banget. Nggak usah khawatir, itu pasti cairannya itu masuk ke dalam hidung. Nah ini disaraninnya sehari paling enggak kalau nggak salah 3 kali, bisa diulang deh. Bisa 2-3 kali semprotan, terus bisa digunakan sampai dengan 3 kali sehari. Jadi kayak pagi, sorenya, malamnya gitu. Kalau memang malam dibutuhkan ya, terutama kalau memang lagi sakit pencegahan aja ya, pas keluar, pas ke kerumunan, pas ke keramaian kayak gitu. Tapi kalau untuk pengobatan bisa dipakai sampai 3 kali sehari, 2-3 semprotan. Tapi kalau aku 1 kali aja cukup sih, karena aku kan udah ngerti gitu ya cara kerjanya, jadi udah semuanya masuk ke hidung. Nah terus gimana kalau untuk anak-anak? Nah untuk anak-anak nih memang agak tricky, karena kan kita pakein ya, kita semprotin untuk orang lain gitu, dan ini masih anak-anak, dia mungkin susah diomongin, terus juga mungkin nggak ngerti, mungkin takut gitu ya. Anakku tuh udah bergelut sama ini udah kayak 2 tahunan, dari dia nangis-nangis gitu sampai dia sekarang udah zen aja gitu. Awal-awal dia nangis kenapa? Karena dia sakit gitu. Mungkin aku nggak bener-bener tahu, belum tahu bener-bener gimana sih ngepasinnya di hidung. Jadi dia kesakitan, mungkin aku mentok karena hidung anak-anak itu kan lebih pendek ya. Dia mungkin mentok, jadi dia sakit, apalagi tambah dipencet gitu kan. Nah tapi kalau sekarang aku udah ngerti cara kerjanya, kan aku pakai juga di diri aku sendiri. Jadi saat aku makein ke anak aku juga udah tahu kayak kontur hidung dia dan juga ini, jadi udah nggak pernah ada masalah lagi. Dan aku siasatnya supaya dia juga nggak ngeri, supaya dia nggak takut gitu ya ngelihat ini mau disemprotin gitu kan, nggak horor. Aku biasanya tutup matanya, jadi matanya aku tutup. Jadi dia biasanya aku gendong di sini, aku suruh duduk, aku tutup matanya. Terus sambil aku udah ditutup matanya, baru aku pasin di hidungnya. Dia juga udah tahu, dia akan nunduk. Dia juga udah bisa ngepasin gitu kemana sih yang dia enak. Baru
aku udah pastiin masuk, nggak mentok, baru aku pencet gitu. Alhamdulillah sih berhasil. Aku tiap hari, setiap anak aku sekolah pergi, aku selalu kasih dia nasal spray dulu untuk mastiin paling enggak dia nggak kena virus yang dari saluran pernafasan. Dan terlepas dari COVID atau enggak, memang anak-anaknya banyak bergumul dengan sakit dan viruses dan bakteri gitu kan, dan sakit gitu. Jadi aku sih buat penjagaan aku selalu sedia semprotin dulu anakku ini sebelum pergi sekolah. Kayak tahun kemarin aku beli masih di 125, nanti aku kasih aja linknya di sini ya, sama aku juga kasih link pembeliannya di description box, kalian boleh cek di sana. Segitu aja dulu review aku kali ini, semoga membantu ya, and thank you very much for watching. Please support by subscribing me, that means a lot to me, and see you later on my next video. Bye!